Jadi sekarang setiap ada pertemuan genap gitu ya, harus Google Meet atau Zoom ya. Jadi linknya dari kampus, jadi kampus bisa memonitornya. Jadi materi kali ini ada dua. Ibu mungkin ngebahas yang teknik elektro aja ya. Kalau yang umum ada di Edling, tapi mungkin sama ibu nggak dibahas ya, karena kalian bisa baca sendiri. Mungkin di sini juga ada yang udah punya usaha sendiri ya, seperti Pak Lukmanul Hakim, Pak Asep ya, terus mungkin yang lainnya ya. Jadi kita di sini lebih ke elektronya ya gitu ya. Jadi usahanya di bidang elektro kewirausahaannya. Ya di sini ada ya, sebentar. Kita tunggu yang lain. Oh, ada lagi yang lain. Siapa ya? Seseorang akan bergabung ke panggilan Anda. Siapa ya? Oh, itu. Apa suara ibu kedengaran nggak ya? Kedengaran, Bu. Oh, kedengaran. Oh, Saiful Ramdhani. Mana? Oh, di sininya kok belum ya? Bentar ibu ngisi dulu. Ternyata yang di itunya, di siakatnya belum mulai ya. Oh, udah. Ya, kita mulai aja ya, walaupun baru 1, 2, 3 orang. Nanti mungkin yang lainnya nyusul, terus ibu juga bikin rekaman dan ada video juga ya. Terima kasih yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang Waalaikumsalam. hadir. Izinkan. Oh, ada Pak Irwan. Oh ini ya, Pak Irwan Faisal ya. Ya, makasih yang udah hadir ya. Jadi materi ini tentang ide dan peluang dalam teknik elektro ya. Mungkin kalau yang karyawan udah pada kerja, jadi ini sebenarnya ya peluang namanya juga ya. Peluang bisa jadi nanti ada yang nggak kerja terus mau usaha gitu ya dari situ. Sebentar saya share dulu ya layarnya. Di sini ya, ide dan peluang. Coba di sini kelihatan nggak? Nah, ini ada di sini ya, di share ya. Udah kelihatan ya di layar. Jadi Ya, kelihatan, Bu. kelihatan ya. Suaranya juga mudah-mudahan kedengeran. Ya, jadi kemarin kan kita udah tentang perkenalan kewirausahaan ya. Jadi bukunya juga udah ibu share 2 buku ya. Jadi kalian bisa banding-banding ya. Jadi teori-teori gitu ya. Tapi kalau kita sekarang lebih ke kewirausahaan dalam
teknik elektro ya sebagai jurusan kita ya. Jadi kalau jadi anak karyawan mah alhamdulillah semuanya pada kerja ya, jadi alhamdulillah. Tapi bisa juga kan sambil bekerja sambil punya usaha ya. Nah di sini kita pendahuluan dulu ya. Jadi dalam era revolusi industri keempat, teknologi menjadi salah satu sektor paling dinamis dan bergerak cepat ya. Jadi sebagai praktisi atau mahasiswa teknik elektro, Anda memiliki keterampilan unik yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang bisnis baru ya. Jadi kebetulan di Sukabumi ini elektro jarang ya, ahli jarang, terus kampus jarang, jadi banyak dibutuhkan ya. Jadi biasanya kalau Sukabumi itu ngambil ahlinya dari kota-kota lain gitu ya, mungkin di PLTU juga itu datangnya dari mana-mana ya, banyak yang bukan dari Sukabumi ya. Jadi di sini menurut Drucker tahun 85 dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, kewirausahaan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan mengambil tindakan untuk memanfaatkannya ya. Jadi dalam konteks ini teknik elektro menawarkan berbagai ide bisnis yang bisa dikembangkan melalui aplikasi teknologi listrik ya, seperti misalnya instalasi listrik, elektronika ya. Mungkin ini siapa, Abdul Rasid ya yang kerja di sekolah yang jago elektronika. Terus ada yang otomasi PLC gitu ya, jadi bisa program atau wiring ke PLC ke mesin-mesin ya. Terus ada juga mungkin udah belajar IoT ya, Internet of Things ya, microcontroller, node MCU, sensor-sensor, input output gitu ya. Terus ada juga sistem pengontrolan ya, dan energi terbarukan yang sekarang lagi banyak digalakan ya. Jadi mahasiswa juga, alumni, dan sekarang banyak juga yang ngambil skripsi energi terbarukan ya. Nah di sini teknologi tidak hanya tentang inovasi produk, tapi juga solusi berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan apa, misalnya di daerah kita belum ada, nah kebetulan misalnya kita bisa tawarkan gitu ya. Kadang-kadang kan suka ada yang nanya, aku nih butuh ini tapi siapa ya, nah mungkin dari situ bisa ya. Oleh karena itu penting bagi calon wirausahawan di bidang teknik elektro untuk memahami bagaimana mengubah ide menjadi peluang nyata dengan mempertimbangkan tren pasar, regulasi, dan perkembangan teknologi global ya. Jadi kita juga mengikuti tren pasar kan, misalnya sekarang tuh lagi bergerak kemana, terus regulasinya gimana, dan perkembangan teknologi juga. Nah ini seperti ini ada namanya revolusi industri ya. Jadi sejak adanya mesin uap kan, kalau dulu semuanya serba manusia ya, manual, tapi kemudian beralih-alih jadi mesin uap. Terus ada jadi lagi listrik ya. Terus udah ada lagi sekarang generasi keempat ya. Jadi mesin-mesin itu udah otomatis ya. Mungkin bagi yang di pabrik atau di mana gitu ya, udah tahu sekarang tuh manusia itu di pabrik tuh jarang ya, jadi banyaknya sama mesin. Jadi mungkin customer service masih manusia, atau bagian pengepakan mungkin ya, atau mungkin pengepakan juga udah bukan manusia lagi ya. Nah kemudian, apa itu ide bisnis ya? Menurut Timmons 1999 dalam bukunya New Venture Creation, ide bisnis adalah konsep dasar yang dapat dikembangkan menjadi usaha nyata ya. Dalam konteks teknik elektro, ide bisnis seringkali berasal dari aplikasi teknologi yang memecahkan masalah nyata atau meningkatkan efisiensi
operasional. Nah ini juga bisa juga kita pakai buat bikin skripsi ya, biasa kan skripsi juga gitu ya, memecahkan masalah nyata atau meningkatkan efisiensi operasional. Jadi mencari gap lah istilahnya ya, misalnya orang udah bikin kayak gini, kita bikin yang lebih baik gitu ya. Tentunya kalau kita bikin penelitian, kita harus tahu dulu penelitian terdahulu ya, jadi harus kuat argumennya. Misalnya pengembangan sistem manajemen energi cerdas atau smart energy management untuk rumah tangga atau gedung perkantoran ya. Sekarang kan memang kita membutuhkan pengiritan listrik ya, sedangkan kita kadang-kadang di rumah kalau itu suka lupa matiin listrik ya. Terus kita juga belum pakai IoT di rumah. Nah mungkin itu bisa jadi kita menyelesaikan masalah itu. Untuk menjadi ide bisnis yang layak, gagasan tersebut harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu keunikan, memberikan nilai tambah dibandingkan pesaing ya. Jadi kita harus punya nilai tambah ya. Ada Gumilar ya. Terus skalabilitas, memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang ya. Ya tentunya sekarang sangat memungkinkan ya, dibanding dulu kan kalau manual, kalau mau nambahin agak susah ya. Tapi kalau sekarang misalnya ini misalnya mau ditambah sensor, ini misalnya mau ditambah apa, sekarang memungkinkan ya, bisa dikembangkan alat-alat yang sekarang. Terus kemungkinan komersialisasi, bisa diimplementasikan secara ekonomis dan teknis ya. Tentunya kalau ini untuk kita orang elektro ya. Nah seperti ini ide-ide apa bisa kita tuliskan mungkin ya. Misalnya ide-ide kita banyak ya, nanti misalnya yang dulu udah ada ini, nah dengan tulisan-tulisan itu siapa tahu nanti kita bisa kembangkan. Nah ini sumber ide bisnis dalam teknik elektro ya. Nah di sini kan kita belajar di elektro ini banyak pelajaran ya, yang teknik mungkin ada elektronika, terus ada juga pemrograman ya seperti Python, terus mikrokontroler pakai C, terus ada juga kelistrikan ya, terus ada juga apalagi ya, jadi ada banyak yang kita pelajari ya. Nah kita nanti bisa menemukan apa yang kita sukai gitu ya, yang kita kuasai apa gitu ya. Nah di sini ada beberapa sumber umum di mana ide bisnis dapat ditemukan. Misalnya ini masalah nyata ya. Salah satu cara paling efektif untuk menemukan ide bisnis adalah mengidentifikasi masalah nyata yang dialami oleh individu atau organisasi ya. Nah di sini menurut Bide pada tahun 2000 dalam artikelnya How Entrepreneurs Craft Strategy That Work, Entrepreneurship is about solving problems that people care about ya. Jadi memecahkan masalah yang ada di organisasi atau individu ya, di sekitar kita lah ya, yang mudah. Misalnya pemborosan energi di rumah tangga atau gedung perkantoran ya. Terus kebutuhan sistem pemantauan jarak jauh untuk peralatan industri, kurangnya akses listrik di daerah terpencil. Nah ini misalnya buat orang elektro mungkin udah ada bayangan ya, karena kalian udah belajar ya. Bisa misalnya pakai PLTS atau mikrohidro misal kalau kurang akses listrik. Terus kalau pemantauan jarak jauh untuk peralatan industri misalnya bisa pakai IoT ya, atau SCADA mungkin ya. Terus kalau pemborosan energi di rumah tangga atau perkantoran bisa kita pakai sensor-sensor juga ya, kita bisa kontrol dari jarak jauh ya. Nah ini lanjutan. Terus mengikuti perkembangan tren teknologi global adalah kunci untuk menemukan peluang baru ya. Berdasarkan laporan McKinsey Global Institute,
ada beberapa tren teknologi yang signifikan, termasuk AI, Artificial Intelligence, IoT, Big Data, dan Renewable Energy. Ya, jadi sekarang itu masuknya ini ya, tren-tren teknologi yang sekarang lagi banyak dibikin gitu ya. Sampai kalau kita misalnya ibu pakai bibliometrik ya, filenya itu dalam setahun 2023 ada berapa ya, berapa puluh ribu, 60.000 kalau nggak salah ya, saking banyaknya penelitian tentang itu ya, apa teh namanya, big data gitu ya, data mining ya. Kalau renewable energy sih masih bisa dihitung ya di Indonesia gitu ya, karena regulasi itu sih ya, seperti PLTS, energi terbarukan gitu, masih susah berkembang karena regulasi dari pemerintahnya ya. Nah, terus contohnya pengembangan kendaraan listrik EV dengan sistem pengisian daya yang lebih efisien ya. Nanti kalian bisa cari-cari jurnalnya atau bukunya atau tulisannya. Terus sistem smart grid untuk distribusi energi yang lebih adil dan hemat ya. Nanti bisa cari-cari smart grid itu apa ya, mungkin seseorang ingin bergabung. Iqbal Maulana Akbar ya, bentar ya, kita lanjut lagi. Ya, ini inovasi produk ya, jadi ada bukunya, dalam bukunya Innovators Dilemma, Disruptive Innovation often start by addressing overlooked customer need ya. Jadi inovasi itu kadang-kadang berasal dari apa yang customer, pelanggan butuhkan ya. Jadi kayak lampu LED hemat energi dengan sensor gerak dan kontrol cahaya otomatis ya. Mungkin ini kalian juga bisa bikin ya. Terus panel surya portable dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar gitu ya. Nah, ini ide-ide sederhana ya, misalnya buat sekitar kita lah ya. Terus kolaborasi dengan institusi penelitian atau universitas dapat membuka pintu untuk pengembangan teknologi baru ya. Di sini menurut Eskowitz dan Leidersdorf ya, dalam teori triple helix, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat mempercepat inovasi. Contohnya penemuan baterai lithium ion dengan kapasitas lebih besar dan biaya lebih rendah. Terus pengembangan algoritma machine learning untuk optimasi sistem kontrol otomasi ya. Jadi AI lagi di mana-mana ya, machine learning. Jadi sebagai orang elektro ya, ibu juga dulu sebenarnya nggak mau ya belajar ya, tapi lama-lama harus tahu juga ya. Jadi belajar Orange, belajar dikit-dikit Python, karena emang butuh ya, misalnya buat prediksi atau sistem pengambilan keputusan ya. Jadi berguna juga gitu ya. Terus regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah seringkali memberikan peluang bagi wirausahawan ya. Misalnya program subsidi untuk instalasi sistem tenaga surya atau insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan ya, kalau ada ya ini ya. Menurut Porter dan Kramer 2006 dalam artikel mereka Strategi dan Society, The Link Between Competitor Advantage and Corporate Social Responsibility. Corporate responsibility can create shared value for both society and business ya. Jadi ada nilai ya yang bisa dibagi untuk society dan juga bisnis ya. CSR itu seperti perusahaan-perusahaan ya, setiap perusahaan pasti ada CSR-nya ya. Mungkin
bisa berbagi buat sekitarnya atau buat lingkungannya atau buat penelitian bareng dengan akademisi atau dengan yang lainnya ya. Terus ada komunitas lokal, misalnya memahami kebutuhan spesifik komunitas lokal dapat membuka peluang bisnis yang unik ya. Contohnya jasa instalasi sistem irigasi otomatis di desa agraris ya. Jadi seperti ini mungkin kalian udah bisa ya, misalnya pakai microcontroller atau node MCU terus dengan sensor-sensor gitu ya, jadi pengairan otomatis gitu ya misalnya. Nah, terus pengembangan sistem pemantauan kesehatan berbasis IoT untuk wilayah pedesaan ya. Jadi di desa-desa itu kan dokter jarang ya, jauh ya. Dokter di Indonesia itu terbatas ya, apalagi misalnya dokter spesialis gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan IoT ini, misalnya kita punya alat gitu ya, terus alatnya itu berupa sensor berhubungan terus ke dokter ya, terus dokter bisa memeriksa dari jarak jauh gitu, misalnya tekanan darah, suhu tubuh, terus denyut jantung ya, EKG gitu ya, sekarang kan bisa ya dibikin. Nah, dihubungkan ke dokter, terus nanti dokter jadi bisa memantau kesehatannya. Terus cara mengidentifikasi peluang bisnis. Untuk mengidentifikasi peluang bisnis, langkah-langkah berikut dapat dilakukan ya. Misalnya, bentar aja. Ya, udah banyak juga ini yang hadir ya. Nanti mungkin kita ketemu lagi pertemuan 4 ya, tapi setiap pertemuan pasti juga Ibu share video ajan. Coba ya, ada berapa orang? Saiful Ramdhani, ada Prastio Effendi, Muhammad Ramdan, Irwan Faisal, Iqbal Maulana Akbar, Gumilar, Abdul Rasid ya. Makasih yang sudah hadir ya. Lagi ajan dulu. Jadi sebenarnya Sukabumi ini peluangnya banyak gitu ya, tapi belum banyak pemain lokal.
Iya, ajannya banyak. Oh iya. Nah, ini kita sebentar. Ya, udah ya, kita lanjut lagi. Nah, untuk mengidentifikasi peluang bisnis, langkah-langkah berikut dapat dilakukan ya. Analisis pasar. Nah, studi tentang target pasar termasuk demografi ya, seperti kependudukan ya, berapa penduduk di sini, terus dan data-data lainnya, terus preferensi perilaku konsumen sangat penting ya. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya, nggak sama. Jadi mungkin di Jampang senengnya apa gitu, di sini apa. Nah, di Jampang itu ya, setahu ibu yang pernah ibu dengar, di sana itu listrik sering mati di sana ya. Cocok itu sebenarnya buat PLTS, tapi ya nggak ada ya, yang kesana ada jauh ya. Jadi kalau kalian misalnya jago di PLTS atau ngerti, mungkin di sana orang-orang kaya bisa tuh dipasang ya PLTS, karena kalau lagi mati listrik kan lumayan itu menderita juga ya. Jadi gitu menurut Kotler dan Armstrong dalam bukunya Principle of Marketing, Understanding Customer Need is the foundation of successful marketing ya. Jadi mengerti apa keperluan dari konsumen itu dasar dari marketing yang sukses ya. Contohnya analisis permintaan terhadap sistem penghemat energi di perkotaan, terus survei tentang kebutuhan peralatan otomasi di industri manufaktur ya. Nah, siapa tahu kalian bisa bermain di sini ya. Terus ada namanya SWOT analisis ya. Mungkin ada yang pernah dengar SWOT analisis. Jadi evaluasi kekuatan yaitu strength ya, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats terkait ide bisnis ya. Jadi ide bisnis juga harus kita analisa dulu ya. SWOT analisis membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Contoh strength-nya, keahlian teknis dalam bidang elektronika. Weakness-nya, kurangnya modal awal. Opportunity atau peluang, permintaan meningkat untuk perangkat IoT ya. Terus threat-nya, persaingan ketat dari perusahaan besar ya. Nah, nanti ada lagi itunya hubungan-hubungannya gitu ya. Jadi antara apa dengan apa nanti kita pelajari lagi di minggu depan ya, SWOT analisis. Terus benchmarking, membandingkan ide bisnis Anda dengan perusahaan lain di bidang yang sama dapat memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak ya. Menurut Kemp 1989, artikelnya Benchmarking a Tool for Continuous Improvement. Benchmarking help organization learn from best practice ya. Jadi kita melihat banyak perusahaan di bidang yang sama, kita banding-bandingin nih ya, yang ini gini, yang ini gini. Nah, kita supaya lebih baik gimana gitu ya. Jadi kita belajar dari orang perusahaan lain gitu ya. Melihat model bisnis Tesla dalam pengembangan kendaraan listrik ya. Jadi dulu tuh Tesla tuh mungkin satu-satunya yang mobil listrik, tapi kalau sekarang udah banyak ya. Jadi mereka tuh dulu pertamanya lihat di Tesla, tapi Tesla kan sekarang udah banyak saingan ya, banyak yang niru gitu ya, bahkan lebih murah dan mungkin
lebih bagus ya. Jadi Tesla sekarang banyak saingannya ya, harganya juga lumayan mahal Tesla. Kalau yang BYD itu dan mobil lain sekarang udah lebih murah ya, tapi kurang tahu juga itu ya apa perbandingannya. Tapi pernah baca katanya yang merek-merek Cina juga udah pada bagus ya. Nah kalau Cina kan kelebihannya tenaganya murah, mungkinnya tenaga kerja murah, terus komponen-komponennya mungkin lebih murah ya dibanding dibikin di Amerika. Terus studi kasus perusahaan seperti Schneider Electric dalam solusi manajemen energi ya. Jadi Schneider itu kan bergerak dalam bidang komponen-komponen listrik ya. Jadi dia bikin solusi manajemen energi ya supaya lebih bermanfaat. Terus validasi ide, menguji ide bisnis melalui survei, prototipe atau uji pasar adalah langkah penting sebelum meluncurkan. Oh ada seseorang ingin bergabung. Oh very ya mangga Ferry, kita lanjut lagi ya. Di sini validasi, jadi kita harus melakukan dulu uji coba ya sebelum kita keluar ya. Misalnya survei sama kita, orang suruh coba dulu, prototipe dulu dalam bentuk kecil ya, terus uji coba pasar. Jadi sebelum dikeluarin kita itu dulu dibikin versi percobaan dulu ya. Menurut Rice 2011 dalam bukunya The Lean Startup, entrepreneurs must build product iteratively based on customer feedback ya. Contoh, membuat demo sistem manajemen energi untuk ditampilkan kepada calon investor ya. Jadi kita bikin demo dulu nih, apa nih yang harus diperbaiki gitu ya. Melakukan survei kecil kepada konsumen potensial untuk mendapatkan umpan balik ya. Misalnya kita bikin produk apa kepada yang memerlukan, misalnya ada berapa orang gitu ya, mereka suruh coba, terus nanti mereka feedbacknya apa, nanti bisa kita perbaiki, terus dicoba lagi gitu sampai bagus. Terus contoh ide dan peluang bisnis untuk teknik elektro, misalnya energi terbarukan, misalnya panel surya portable ya, turbin angin mini, baterai penyimpan energi ya, dan banyak lagi ya. Misalnya mikrohidro misalnya ya, atau banyak sih sebenarnya ya yang kita bisa bikin. Terus target pasar misalnya rumah tangga, perkantoran, atau daerah terpencil tanpa akses listrik ya. Keuntungan, kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi jangka panjang ya. Jadi di Indonesia ini kan katanya pada tahun 2060 bakal pakai full energi terbarukan ya. Mungkin saat itu fosil sudah habis ya, makanya sekarang pelan-pelan kan mobil listrik, motor listrik udah pada beralih. Terus PLTU juga udah nggak ada dibikin lagi kan, malah lama-lama katanya mau ditutup ya. Sekarang diituin dengan biomasa, katanya digabung-gabung, tapi nanti lama-lama ya fosil bakal habis ya, mungkin 20-30 tahun lagi ya. Jadi sekarang dikembangkan energi terbarukan ya. Jadi di sini laporan IRENA menunjukkan bahwa investasi dalam energi terbarukan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja di masa depan ya. Jadi seperti itu, siapa sih, Cina ya. Cina tuh sekarang udah energi terbarukan ya, karena saking luasnya dan banyak penduduknya. Cina itu sampai pakai fosil aja dia nggak cukup begitu ya, saking banyak penduduknya dan terlalu banyak itunya ya, akhirnya dia pakai energi terbarukan. Nah terus otomasi dan IoT ya, misalnya smart home device ya. Jadi
rumah pintar, misalnya lampu pintar ya, termostat otomatis, sistem monitoring jarak jauh ya. Kalian bisa lihat misalnya contoh-contohnya di Google atau di banyak ya, itu contoh-contohnya ya, produk-produknya gitu ya. Mungkin kalian bisa bikin alternatifnya supaya lebih bagus gimana nih. Kalian udah pada belajar kan ya microcontroller ya. Terus target pasar keluarga urban yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi ya. Jadi banyak orang yang di perkotaan sekarang yang pengennya praktis. Jadi mereka misalnya kalau orangnya udah pada pergi, lampu mati sendiri gitu. Terus kalau lupa matiin apa, mereka bisa kontrol jarak jauh ya. Terus kalau misalnya mereka pergi gitu ya, mereka misalnya nggak punya pembantu, terus bisa nutup sendiri misal garasinya ya, itunya apa, pintunya gitu ya. Jadi kemudahan-kemudahan itu mungkin diinginkan oleh banyak orang kota yang pengen praktis gitu ya. Jadi permintaan meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi cerdas ya. Referensi menurut Gartner 2021, jumlah perangkat IoT di dunia diperkirakan mencapai 25 miliar unit pada tahun 2025 ya. Jadi IoT itu meningkat terus ya. Mungkin kita belum banyak pakai ya, tapi di luar negeri atau di kota-kota besar itu udah banyak dipakai ya. Perawatan dan pemeliharaan peralatan listrik ya. Misalnya kalau kalian yang suka ngoprek gitu ya, yang bisa servis AC, pendingin ruangan, genset, atau peralatan industri, atau mungkin instalasi listrik, bisa bermain di sini ya. Target pasarnya industri manufaktur, hotel, apartemen, atau misalnya buat rumah juga bisa ya, pasti butuh juga kan ya. Tapi tentunya kita harus punya sertifikasi dulu ya yang sesuai supaya dipercaya. Keuntungan permintaan stabil karena peralatan listrik memerlukan pemeliharaan rutin ya. Jadi seperti ini kayaknya nggak pernah mati ya, ada aja yang rusak. Terus referensi studi Deloitte 2019 menunjukkan pasar servis peralatan industri tumbuh sekitar 5% per tahun ya, jadi nambah terus. Nah ini seperti ini gambar Internet of Things ya. Jadi apa-apa bisa terhubung gitu ya, ini kesehatan ya. Terus ini misalnya smart home monitoring, terus kalau ini di kantor ya, terus ini juga foto-foto ya, bisa ini wifi, satelit ya. Jadi udah kemana-mana gitu ya IoT itu sekarang ya. Bahkan kita nggak sadar juga, mungkin pas kita lagi itu naik motor ya, kita melanggar CCTV ya, ketahuan, tahu-tahu ada tagihan aja ya, bisa kayak gitu. Seperti di Singapura juga gitu ya, kita misalnya buang sampah sembarangan, tahu-tahu nanti didatengin aja ya, itu IoT ya dari CCTV. Nah di sini ada edukasi dan pelatihan teknologi ya, mungkin buat kalian yang seneng ngajar, yang seneng simulasi ya, atau seneng ngajarin apa ya tentang teknologi, bisa di sini ya. Di sini produk jasa, workshop khusus online, atau modul pembelajaran tentang teknologi terkini ya. Kebetulan ada juga nah ini antara robotika otomasi dengan edukasi mungkin bisa berhubungan. Ada yang alumni itu namanya Japar Sidik, sekarang buka namanya Sukarobot ya. Jadi dia bergerak di bidang pelatihan buat robotik sama microcontroller ya. Lumayan juga itu, anak-anak Nusa Putra, adik-adiknya suka disuruh ngajar di sana, mulai dari SD, SMP, SMA, terus bikin lomba-lomba ya. Nah ini
target pasarnya itu mahasiswa, profesional atau pelaku usaha kecil ya. Tapi ini bisa anak-anak sekolah juga bisa ya, kalau misalnya pelajaran gitu ya. Keuntungan meningkatnya minat. Oh iya, ada juga ya di sini yang ngajar bahasa Jepang ya, sama juga itu ya, pelatihan juga, edukasi juga ya. STEM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik ya. Terus referensi menurut World Economic Forum, keterampilan teknis akan menjadi salah satu kompetisi paling dicari di masa depan ya. Terus ada robotika dan otomasi, produk robot pendamping, mesin pengotomasi produksi, atau drone surveillance ya. Jadi sekarang robot-robot udah dipakai banyak di perusahaan ya. Target pasar sektor pertanian, logistik, dan industri manufaktur. Keuntungan efisiensi operasional dan pengurangan biaya tenaga kerja ya. Ya ini mungkin bisa dibilang untung buat perusahaan ya, tapi buat manusia jadi banyak yang nggak kerja gitu ya, tersisihkan diganti robot ya. Terus referensi laporan McKinsey 2017 menyatakan otomasi dapat meningkatkan produktivitas global hingga 1,4% per tahun ya. Di sini ada ya gambarnya, kalau itu buka pelatihan misalnya ya yang di bidang pendidikan mungkin ya, misalnya bisa ngadain khusus elektronika atau khusus mikrokontroler ya, atau khusus instalasi listrik ya, siapa tahu ada yang mau gitu ya, gitu bisa. Terus strategi menciptakan peluang bisnis ya. Satu, inovasi berkelanjutan, terus tingkatkan kualitas produk atau jasa sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Tentunya kita harus sering-sering browsing, sering-sering teknologi baru itu apa ya. Mungkin ada juga komunitasnya mungkin ya, ada jadi perkembangan terbaru apa gitu ya. Menurut Prahalad dan Hamel dalam artikel mereka The Core Competence of Corporation, core competence are the key to sustainable competitive advantage ya. Jadi kompetensi inti adalah kunci ke kompetitif, keuntungan yang berkelanjutan. Contoh, upgrade sistem IoT dengan fitur keamanan tambahan ya. Jadi kalau misalnya teknologi berkembang, misalnya kita tambahin sensor apa lagi supaya lebih bagus ya. Contohnya mobil aja ya, yang mobil listrik yang sekarang pasti lebih bagus dari mobil listrik yang beberapa tahun kemarin misalnya ya. Mungkin lama-lama udah nggak butuh supir lagi ya, jalan aja sendiri, misalnya kita duduk aja, tolong bawa saya ke mana gitu, nanti dia jalan gitu ya. Terus pengembangan algoritma baru untuk optimasi energi ya, lagi-lagi ini algoritma ya. Terus kolaborasi dengan mitra strategis, bangun hubungan dengan perusahaan besar, startup atau lembaga pemerintah ya. Jadi kita harus banyak-banyak relasi ya. Menurut Granovetter 73 dalam teori The Strength of Weak Ties, networks play a crucial role in innovation and entrepreneurship. Contoh, misalnya kerjasama dengan PLN untuk proyek energi terbarukan ya. Mungkin bukan PLN aja ya, yang lain juga mungkin bisa BRIN atau perusahaan apa ya. Nah itu Pak Handrea tuh di PLN di bagian penelitian, mungkin bisa sama Pak Handrea. Terus kolaborasi dengan universitas untuk pengembangan teknologi baru ya. Jadi kampus-kampus tertentu dia punya bagian penelitian yang lebih bagus gitu ya. Misalnya simulasi juga bisa. Terus ada lagi yang sekarang pemasaran digital ya. Gunakan platform media sosial, website, dan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar.
Menurut Keller 2013 dalam bukunya Strategic Brand Management, digital marketing adalah essential for building brand awareness in the modern world. Jadi sekarang dunia udah berubah ya. Sekarang kita bisa live di TikTok, live di Instagram, terus di Facebook, terus bikin website, terus di YouTube, di mana memasarkan produk kita ya. Terus kita share gitu ya. Jadi orang-orang kalau suka nanti kontak ke kita ya. Nah, di sini contohnya promosi smart home devices melalui Instagram dan YouTube ya. Suka banyak sekarang yang demo-demo gitu ya, yang cerita-cerita ini produknya ini bisa ini, komponennya ini, garansinya ini, misalnya mau dijual harga segini, terus kalau ada kesulitan bisa menghubungi. Nah, bisa seperti itu ya, atau jasa juga bisa. Misalnya membangun marketplace khusus untuk produk teknologi elektro. Nah, ini masih jarang nih kalau Sukabumi ya. Terus manajemen resiko, siapkan rencana cadangan untuk menghadapi tantangan seperti persaingan atau perubahan regulasi. Menurut Cooper 90 dalam artikelnya New Product Portfolio Management, risk management is critical for entrepreneurial success. Contohnya diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar ya. Jadi kita bikin produk yang berbeda-beda ya, jadi bisa kita tawarkan ke pasar yang lain. Misal satu pasar pengennya ini, pasar lain pengennya ini, jadi beda-beda gitu ya. Jadi jangan cuma satu aja, kita bikin option yang banyak. Membangun relasi dengan supplier lokal untuk mengurangi risiko rantai pasok ya. Jadi harus banyak relasi. Terus apa ya? Oh, udah selesai, terima kasih ya. Nah, gitu. Ada yang mau share enggak yang apa berhubungan dengan materi ini? Terus ada lagi ya, ini nanti tentang tugas tuh nanti lihatnya dari lecture note ya, ada formatnya, proposal. Jadi kewirausahaan tuh memang banyaknya tugasnya bikin proposal ya. Bikin proposal aja. Nah, di sini ya, ada di sini di bagian bawah ya. Nah, tugasnya proposal bisnis untuk ide dan peluang dalam teknik elektro ya. Jadi ini judul proposal, nama penulis atau tim, jadi tanggal penyusunan, logo perusahaan ya. Jadi di sini bikin proposal bisnis. Terus ringkasan eksekutif ya, deskripsi singkat tentang bisnis apa yang dijual, terus masalah yang dipecahkan oleh produk atau jasa ya. Jadi bisa produk, bisa jasa ya. Tadi seperti udah diceritakan ya. Mungkin di sini sih anak karyawan mah skillnya udah pada bagus, jadi mudah lah tugas ini ya. Target pasarnya siapa, keunggulan kompetitifnya apa gitu ya. Misalnya saingannya di sini gimana, terus kita mau bikin gimana yang lebih bagus. Terus kebutuhan modalnya berapa, jadi bisa diceritakan. Terus di sini ada contoh-contohnya. Deskripsi bisnis ya, nama perusahaan, nama resmi perusahaan atau startup Anda ya. Misalnya namanya apa, kasih nama misalnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya berhubungan dengan elektro namanya ya. Terus visi dan misi, tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti perusahaan ya. Jadi ingin menjadi apa gitu ya. Struktur organisasi, apakah ini usaha individu, kemitraan atau perusahaan ya. Nanti bikin struktur, misalnya ini mah gimana kalian aja ya, namanya
siapa nama kalian dan teman-teman boleh. Lokasi operasional di mana bisnis akan beroperasi, misalnya apa di Sukabumi, apa di Jakarta, apa di Bogor, apa di mana. Nah tentunya nanti disesuaikan ininya pasarnya ya, produknya juga. Terus analisis pasar ya, jadi ini udah kayak proposal beneran. Bagian ini menunjukkan Anda telah melakukan riset mendalam tentang target pasar Anda. Misalnya ada artikel gitu ya, atau dari Biro Pusat Statistik atau dari apa, kalian browsing-browsing kebutuhan yang di Sukabumi ini misalnya masih kurang gitu, yang berhubungan dengan elektro. Deskripsi industri, gambaran umum tentang industri tempat Anda beroperasi. Terus target pasar, siapa pelanggan potensial Anda, berikan segmentasi berdasarkan demografi, lokasi, preferensi, dan lain-lain ya. Analisis kompetitif, siapa pesaing Anda, apa kelebihan dan kekurangan mereka. Nah ya. Terus tren pasar, apa tren saat ini yang mendukung ide bisnis Anda ya, misalnya kalau misalnya IoT, tentunya IoT sedang berkembang, misalnya kalian mau bikin smart home ya, smart home. Terus referensi, gunakan data dari sumber-sumber misalnya Statista, World Bank, atau laporan industri untuk mendukung klaim Anda. Tapi kalau misalnya dari Biro Pusat Statistik atau dari Google, dari website juga boleh ya. Misalnya di Sukabumi masalahnya ini, misalnya listrik sering mati. Nah kalian bisa ke energi terbarukan atau membuat UPS misalnya ya, atau apa. Contoh nih, ini menurut laporan IRENA 2020, pasar energi terbarukan diperkirakan tumbuh 7% per tahun hingga 2030 ya. Target pasar utama kami adalah rumah tangga perkotaan dengan pendapatan menengah ke atas yang mencari solusi hemat energi ya. Terus rencana produk jasa, produk service plan, jelaskan rinci produk jasa yang Anda tawarkan. Jadi produk apa yang mau dijual ya, produk atau jasa, bisa diceritakan. Jadi sekarang kalian minatnya pengen bikin apa gitu ya intinya mah. Terus value proposition, mengapa pelanggan harus memilih produk atau jasa Anda gitu ya, kenapa, lebih baiknya di mana ya, apa garansinya lebih bagus, komponennya lebih bagus, servisnya lebih bagus, atau kualitasnya, atau apa ya. Proses produksi, bagaimana produk dibuat atau jasa disediakan ya. Terus harga, berapa harga produk atau jasa Anda, bagaimana margin keuntungannya ya. Ya jadi ini kan namanya proposal, jadi meyakinkan investor. Ini contohnya ya. Terus strategi pemasaran ya, metode promosi apa yang akan digunakan, misalnya media sosial, iklan, online, atau pameran ya. Nah bisa pilih semuanya atau salah satu ya. Kalau sekarang banyaknya media sosial ya, iklan online. Kalau pameran mahal, tapi kalau emang butuhnya di pameran ya bisa dicoba juga, misalnya ada pameran di Sukabumi ya. Channel penjualan, melalui platform apa dijual, misalnya e-commerce, toko fisik, distributor. Terus customer acquisition, bagaimana Anda menarik pelanggan baru misalnya ya. Ini ada contohnya. Terus rencana operasional, lokasi fisik, di mana fasilitas produksi kantor berada ya. Nah ini bisa disebut petanya, misalnya bisa di rumah atau di toko mana, di kantor mana ya. Logistik, bagaimana produk dikirim ke pelanggan ya, misalnya
pakai kargo atau pakai apa ya, bisa diceritain atau diantar sendiri. Terus siapa yang akan bekerja di perusahaan, apa kualifikasinya ya, misalnya sarjana elektro yang misalnya mempunyai sertifikasi di bidang ini gitu ya. Terus teknologi pendukung, apa alat atau sistem yang akan digunakan. Nah, ini kalau alat yang sistem digunakan tentunya tergantung dengan apa yang mau dibikin ya. Terus rencana keuangan ya. Oh, ini mah udah kayak beneran ya, financial plan, anggaran awal, biaya yang diperlukan untuk memulai bisnis. Terus proyeksi pendapatan dalam beberapa tahun ke depan, biaya operasional, biaya bulanan untuk menjalankan bisnis. Terus break even point ya, jadi kapan bisnis ini bisa balik modal ya, pendanaan, misalnya apakah Anda membutuhkan investasi berapa jumlahnya gitu ya. Terus risiko dan mitigasi, misalnya kesalahan pada produksi atau kurang personil, risiko eksternal, persaingan ketat atau perubahan regulasi. Mitigasi, langkah apa yang diambil untuk mengurangi resiko ya. Terus ada lagi kesimpulan, ringkas ulang poin-poin utama dari proposal dan ajakan untuk tindakan, call to action. Apakah tujuan akhir proposal ini, mengapa calon investor atau pemangku kepentingan harus mendukung ide Anda. Jadi ini untuk proposal untuk meyakinkan calon investor ya. Nah, terus di sini ada lampiran ya. Lampiran kita bikin CV ya, tim inti ya, kita bikin. Ini kerjaan banyak, ini mah bisa buat project buat UTS ya. Terus dokumen legal, misalnya izin usaha ya, paten ya. Nah, ini mah pura-pura ya. Gambar produk atau prototype ya, misalnya kalian udah bikin tugas gitu ya, misalnya bisa aja masukin sini gitu ya. Terus data tambahan yang relevan ya, misalnya gambar atau apa. Nah, di sini tips menulis proposal jelas dan struktur ya, bahasa yang mudah dimengerti dan susun informasi secara logis ya. Data yang kuat, sertakan statistik, grafik, dan referensi dari sumber terpercaya. Realistis, pastikan angka dan proyeksi Anda masuk akal. Fokus pada solusi, tunjukkan bahwa produk jasa Anda benar-benar memecahkan masalah nyata ya. Jadi ini mah bisa aja kalian kalau bikin produk mah bisa dibikin proposal skripsi ya. Ya mungkin gitu aja. Ada yang mau bertanya atau nge-share? Ada yang mau cerita? Gumilar gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Oh, alhamdulillah. Lagi kerja apa udah pulang? Ini lagi kerja Bu. Oh, lagi kerja. Aduh, iya Ya, iya. Nah, itu Iqbal gimana kabarnya, sehat? ya Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Lagi kerja apa udah Ya, pulang? lagi kerja juga Bu. Wah, lagi kerja. Iya, makasih udah hadir nih yang pada kerja ini. Pak Irwan, Pak Bu. Isal gimana kabarnya? Oh, lagi ini ya. Oh, keluar dari rapat ya. Ya, ya mungkin lagi jaringannya lagi kurang baik ya. Terus kalau Muhammad Ramdan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana, Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Mau bikin proposal Oh, apa iya nanti? Bu. Saya ini jadi UTS kayaknya.
Belum kepikiran, Alhamdulillah Bu. Bu, Irwan Bu, sehat Bu. Iya, iya Pak, ya sehat, makasih. Ya, Ya, barusan tuh maaf terus Bu ke pencet. gimana Pak? Lagi kerja? Oh di rumah. Lagi santai sih Bu, alhamdulillah sekarang. Oh iya Ya, sehat-sehat ya. Terus ya Bu, makasih Bu. ya Prastio Effendi gimana sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Di itu ya di PLTU ya? Ya Bu, Iya di PLTU ya. Sebentar lagi ini pada skripsi ya, semester berapa ini Teh? ya doain aja Bu, semoga lancar aja Bu. Oh, udah semester. Semester 6. Oh iya, semester 6 tahun lagi ya. SKPI udah pada banyak belum? Belum sama sekali, Belum Bu. satu pun Bu. Oh, Belum Bu. halo. Kalau bisa sih diadain online Bu buat SKPI-nya Bu. Oh, Kami Bisa kerja, Bu. buat hadir offline-nya soalnya Bu. iya. Ya Bu. Harus hari itu ya hari Minggu ya. Sabtu kadang-kadang. Terus Ya kalau ada sih diadain itu aja Bu, ya online aja Bu. didoain ya semoga itu. Saiful Rahman sehat. Hadir Bu, alhamdulillah. Oh iya, itu teh pada lupa muka-mukanya Sehat. ada online Ibu melulu ya. gimana? Terus Saiful Ramdan Alhamdulillah Bu, sehat Bu. sehat. Fieri di Kalimantan masih Masih Bu. masih. Alhamdulillah masih berlanjut. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, ini alhamdulillah kita bisa ini. Ada yang mau share nggak yang lagi luang? Share tentang usaha atau ide-ide misalnya. Pengen ide apa yang berhubungan dengan elektro gitu usahanya. Ada yang mau share nggak? Yang lagi nggak kerja misalnya. Bang Irwan, santai. Misalnya kalau udah pensiun misalnya mau bikin apa. Nggak ada yang mau share. Iya, nanti aja ditugas ya nge-share-nya mungkin ya. Udah malam mungkin pada capek ya. Ya, sebentar di absen dulu. Sekarang mah video conference langsung dari sini nih. Abdul Rashid Siddiq ada ya. Akbar Tawakal ada nggak ya tadi? Pak Asep nggak ada, Badudin nggak ada, Gumilar ada ya. Terus Iqbal ada, Pak Irwan Faisal ada. Ini nggak ada, Muhammad Randan ada. Oh ada orang-orang baru ya. Prastio Effendi ada, Ridwan nggak ada, Rizky Muhammad nggak ada, Pieri ada, Saiful Ramdan ada, Saiful Rahman. Udah ini yang hadirnya ya. Yang hadir di ini ada yang belum ke absen nggak? Sebentar, Ibu share di sini. Sekarang mah ini sih ya SKPI, aduh, SKPI-nya harus. Oh ini nih. Nah. Oh ini nih. Tuh. Ini ada yang belum ke absen nggak? Boleh dilihat. Udah yang ada di sini udah ke absen semua belum? Udah Bu. Udah ya. Akbar Tawakal nggak ada ya? Iya.
Ya baik, gitu aja ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti untuk bikin tugas bisa dilihat lagi di lecture note ya, diikutin aja, sesuaiin dengan yang kalian suka atau kalian bisa ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nanti Thank bisa you.